Assalamualaikum Sobat Football United. David Beckham, legenda Manchester United ini memberikan sebuah pendapat ya, dan dikutip oleh Sky Sports dan ingin gua angkat. Sekaligus juga ada fakta keadaan yang ingin juga gua sampaikan terkait dengan Ruben Amorim ya, karena David Beckham ini memberikan pendapat terkait dengan Ruben Amorim. Dia menyebutkan, saya pikir ada beberapa tanda-tanda manajer akan membalikkan keadaan. Tentu saja perjalanan masih sangat panjang, tapi saya pikir kita memiliki seorang manajer yang bagus dan dia merubah banyak hal secara perlahan. Nah, karena kemarin ketika Manchester United kalah menghadapi Everton, kembali lagi ada suara-suara ya, ganti manajernya harus berubah. Lalu ada juga beberapa komentar misalnya ya, sebelum pertandingan menghadapi Crystal Palace, gue ingat betul, di mana ada banyak pesimisme. Gue paham kenapa pesimis, karena Manchester United kalah menghadapi Everton ya, menghadapi 10 pemain. Tapi bergulir seperti ini, misalnya Manchester United ini akan mendatangkan gelandang ya, siapa gelandangnya. Lalu banyak sekali komentar, terutama di kolom komentar di channel ini. Terima kasih banget komentar-komentarnya by the way ya, yang menyebutkan bahwa Manchester United tidak akan kemana-mana. Siapapun gelandang yang masuk, kalau masih dengan Ruben Amorim, Manchester United tidak akan kemana-mana. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh David Beckham, di mana David Beckham justru menyebutkan ada tanda-tanda Manchester United atau manajer dari Manchester United yang akan membalikkan keadaan. Perjalanannya masih panjang. Ini yang harus digarisbawahi. Perjalanannya masih panjang. Dan ini kalau gue kombinasikan ya dengan situasi perkataan Manchester United tidak akan kemana-mana, kemana yang diharapkan? Kemana yang diharapkan? Kan di situ. Ya, kalau seandainya diharapkan Manchester United akan menjadi juara Liga Inggris musim ini, tidak akan ke sana Manchester United. Kalau berharap Manchester United akan menjadi juara Liga Champions musim depan, kemungkinan besar Manchester United belum akan ke sana, tidak ke sana bahkan. Jadi ada ekspektasi yang tidak klop menurut gue, tidak nyambung. Kenapa? Kok bisa ada ekspektasi yang tidak nyambung? Menurut gue karena adanya informasi, pengetahuan yang tidak ditangkap secara relevan. Relevan dalam arti begini, sering gue katakan, misalnya ya, Ruben Amorim datang ke Manchester United dengan membawa sesuatu yang baru, sangat extremely baru. Sistem permainan, filosofi, turunannya, taktik, strategi, dan juga formasi itu turunannya saja. Tapi banyak juga hal-hal yang baru. Lalu bagaimana manajemen Manchester United sendiri juga sedang melakukan konsolidasi secara organisasi. Mereka banyak merekrut orang-orang baru. Mereka membuat beberapa bagan struktur juga yang sebelumnya tidak ada di Manchester United. Bagaimana posisi misalnya dari Christopher Vivell, bagaimana misalnya situasi dengan Jason Wilcox saja yang sebelumnya tidak ada. Dan head coach sendiri, ini kan sesuatu yang baru sebenarnya di Manchester United. Biasanya mereka memiliki manajer ya kan. Ini hal yang tidak sama. Dan ini bukan hal detail, bukan hal kecil. Ini hal detail yang tidak kecil gitu loh. Ini hal yang merubah banyak daya kerja operasional sebagai sebuah klub Manchester United. Dan ini membawa pengaruh ke misalnya apa yang terjadi di musim lalu. Hal-hal yang gue sebutkan tadi itu ya, kombinasinya, bahwa Manchester United finish di peringkat ke-15. Manchester United bersama dengan Ruben Amorim banyak mendapatkan kekalahan. Bahkan di musim ini, di musim yang Ruben Amorim baru mendapatkan satu bursa transfer penuh ya, ini Manchester United juga ya masih kadang di papan tengah, kadang naik agak sedikit ke papan atas. Di situ Manchester United sekarang berada. Jadi sekali lagi, kalau yang diharapkan tujuannya atau yang dimaksud dengan Manchester United tidak kemana-mana, artinya tidak kemana-mana Manchester United, tidak ke papan atas, tidak menjadi jalur juara, ya memang iya, memang enggak. Gue justru bahkan akan sangat kaget gitu loh, kalau Manchester United dengan keadaan seperti ini lalu bisa ke papan atas atau bisa mendapatkan trofi. Ini hal yang mengagetkan menurut gue. Karena ekspektasinya tidak seperti itu. Berbicara terkait dengan ekspektasi, apa sih ekspektasi dari manajemen Manchester United? Tidak muluk-muluk menurut gue. Manchester United ada di peringkat 6 besar. Manchester United bisa mendapatkan
tiket Eropa untuk musim depan. Disebut tidak tiket Eropanya mana? Champions League kah, Europa League atau yang lain? Tidak disebutkan, hanya kompetisi Eropa. Kenapa? Mereka tahu kemana Manchester United bisa diharapkan di musim-musim ini gitu ya. Termasuk juga musim depan. Mereka tahu kondisi klub ini seperti apa. Nah, mereka tahu. Justru yang gue tanyakan adalah tahu tidak itu yang memberi komentar Manchester United tidak akan kemana-mana dengan harapan Manchester United akan seperti klub-klub lain yang sudah lebih apa ya? Lebih stabil. Lebih stabil tidak bisa dilihat hanya mereka juga punya manajer baru. Mereka juga punya ini. Lihat situasi klub. Kondisi klub secara keseluruhan sangat berbeda menurut gua. Manchester United itu termasuk yang dalam tanda kutip unik ya. Bagaimana pemiliknya, visinya seperti apa. Lalu ada juga pemilik minoritas yang memiliki ambisi tapi bagaimanapun dia juga minoritas, ya kan? Dan lain-lain dan lain-lain. Jadi situasi yang menurut gua juga harus dilihat secara lebih komprehensif sehingga tidak salah atau tersesat ekspektasi. Kasian menurut gua kalau tersesat ekspektasi hanya karena riuh di sosial media, terutama kalau Manchester United tidak tampil bagus, tidak tampil maksimal. Ada beberapa ejekan dan lain-lain ya. Mungkin juga ya biasalah bahasa, lalu merasa kayak wah Manchester United nih harusnya begini begitu. Terus mau sampai kapan juga Manchester United masuk ke atau ya Manchester United berada di siklus gonta-ganti pelatih. Ruben Amorim bahkan baru masuk ke tahun penuh pertamanya loh, sudah diminta untuk diganti lagi. Gue nggak tahu nih mindset seperti apa. Mungkin ada kompetisi di liga lain, gue nggak tahu liga mana yang sangat terbiasa. Mungkin satu klub satu musim bisa sampai 2-3 kali ganti pelatih. Dan menurut gue ini tidak bagus, ini tidak sustainable. Turnover terlalu tinggi dalam dunia manapun ya, turnover yang terlalu tinggi itu tidak bagus. Dan gue tidak ingin sebenarnya Manchester United seperti itu. Bahwasanya memang gejolak dinamika masih naik turun, ya inilah membuktikan bahwa klub ini memang masih seperti itu dan memang benar kan. Bahwasannya sebelumnya Manchester United ini memang tidak diurus dengan orang-orang yang kompeten untuk menjalankan klub sepak bola. Baru beberapa waktu ini, itu pun juga membutuhkan waktu mereka mulai kerja kan. Ketika mereka duduk di kursinya di hari pertama, tidak bisa diharapkan langsung akan membuat perbedaan yang signifikan di bulan pertama. Menurut gue nggak seperti itu gitu loh. Jadi ya sekali lagi kalau dia dikatakan Manchester United tidak kemana-mana, mungkin ada salah ekspektasi, ada sesat ekspektasi sih, harapan gue perkiraan gue seperti itu. Dan yang menarik juga ya bagaimana rekor Manchester United semenjak 20 September Manchester United ini mendapatkan 2 kali hasil seri, 2 kali kekalahan, dan 5 kemenangan. Hasil yang menurut gue cukup positif sebenarnya. Sekali lagi Manchester United ini ketika kalah ya, walaupun cuma 2 kali tapi seakan-akan runtuh semuanya gitu loh. Kalah menghadapi Everton kemarin, yes itu kekalahan memalukan. Menghadapi 10 pemain di Everton, Manchester United lebih diunggulkan, tampil di Old Trafford. Di atas kertas harusnya bisa menang tapi kalah. Mengecewakan, iya. Memalukan, iya, sepakat. Tapi apakah terus ini dicap bahwa oke, klub ini buruk sekali, ganti manajernya, kita keluarkan pemainnya, ini itu dia tidak bisa bekerja, ini itu jelek sekali, ayo rombak besar-besaran. Hati-hati rombak besar-besaran. Lihat ada beberapa klub yang melakukan rombak besar-besaran dengan sistem konsep yang tidak jelas menurut gue ya. Artinya bukan tidak jelas, tapi dalam arti begini, ada konsekuensi di situ. Itu yang ingin gue tegaskan. Ada konsekuensi ketika melakukan perombakan besar-besaran. Kesolidan klub ini juga menjadi modal yang sangat penting ketika melakukan perombakan besar-besaran. Dan apakah Manchester United sudah sedemikian solid untuk melakukan perombakan besar-besaran? Dalam game FIFA Championship Manager, hal seperti ini sangat mudah dilakukan. Tapi dalam kenyataan harus sangat berhitung sekali. Dalam perjalanannya Manchester United justru banyak, menurut gue ya, mereka menemui kesulitan ketika mereka melakukan perombakan, terutama di posisi-posisi penting. Ketika mereka tidak melakukannya dengan hati-hati. Jadi ini juga merupakan catatan penting. Tapi balik lagi dari apa yang dikatakan oleh David Beckham ya, menarik bahwa dia memiliki optimisme. Legenda Manchester United ini melihat bahwa Ruben Amorim merupakan sosok yang tepat. Gue pun juga melihat seperti itu. Gue selalu memberikan 100%, 110% dukungan kepada manajer Manchester United, head coach, siapapun itu. Dia melihat jalannya masih panjang ya.
dan dia merubah secara perlahan. Gue lebih suka itu, merubah secara perlahan tapi lebih detail dibanding perubahan secara cepat-cepat yang seperti yang terjadi sebelumnya, lalu mendapatkan kesulitan juga dengan cepat. Karena apa yang terjadi terlalu cepat, naik terlalu cepat misalnya, turunnya pun juga terlalu cepat. Dan ini yang tidak gue inginkan di Manchester United saat ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.